Perkenalkan, nama saya Fenicia, NIM 1910417067, kelas A1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang bagian A. Apakah Anda aktif menonton video perilaku konsumen di Instagram Bapak? Dan jawabannya ya, aktif. Dan berapa video yang Anda tonton? Saya sudah menonton 5 video di Instagram Bapak. Dan jelaskan topik atau judul video yang Anda tonton di Instagram Bapak. Video yang pertama yang saya tonton itu membahas tentang kelompok acuan. Dan kelompok acuan itu sendiri merupakan influencer. Video yang kedua itu membahas tentang keluarga dan rumah tangga. Video yang ketiga itu membahas tentang faktor kelompok dan faktor keluarga. Dan video yang keempat itu membahas tentang sikap. Dan sikap terbagi menjadi perbedaan individu dan strategi pemasaran. Dan video yang kelima itu membahas tentang pendapat kita mengenai video tersebut. Dan di sini pendapat saya yaitu mahal itu tidak bermasalah karena setiap fasilitas lengkap dengan makanan yang enak bahkan pelayanan yang bagus itu merupakan hal yang worth it. Soal yang selanjutnya itu bagian B. Apakah Anda memberi komentar terhadap video-video perilaku konsumen yang Anda tonton di Instagram Bapak? Dan jawabannya iya. Saya memberi komentar di setiap video perilaku konsumen yang ada di Instagram Bapak. Berapa jumlah video perilaku konsumen yang Anda tonton? Di sini saya menonton 5 video dari Instagram Bapak. Dan jelaskan isi dari komentar mengenai video perilaku konsumen yang Anda tonton. Untuk video yang pertama yang saya tonton itu membahas tentang kelompok acuan, dan kelompok acuan itu sendiri merupakan influencer yang dapat diartikan sebagai orang terkenal atau orang yang bisa dicontoh. Kelompok acuan itu sendiri bisa perorangan atau kelompok, dan kelompok acuan juga bisa dijadikan sebagai referensi bagi konsumen. Ada 3 jenis kelompok acuan, yaitu kelompok formal dan informal, kelompok primer dan sekunder, dan kelompok aspirasi dan disosiasi. Dan kelompok dapat diartikan menjadi kumpulan dari 2 orang atau lebih, orang-orang yang sedang berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama. Dan kelompok juga mempengaruhi proses pembelian dalam 2 cara. Pertama, kelompok mempengaruhi pembelian yang dibuat oleh konsumen. Kedua, anggota-anggota kelompok seringkali membuat keputusan bersama-sama sebagai kelompok. Dalam perspektif pemasaran, masing-masing kelompok di mana konsumen menjadi anggotanya akan mempengaruhi perilaku pembelian dan konsumsi dari konsumen tersebut. Kelompok acuan, reference group, dapat diartikan sebagai seorang individu atau sekelompok orang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang dan digunakan oleh seseorang sebagai dasar untuk perbandingan atau sebuah referensi dalam membentuk respon, efektif, kognitif, dan perilaku. Memberikan standar dan nilai yang akan mempengaruhi perilaku seseorang. Pengaruh kelompok acuan sebagai berikut, yaitu pengaruh normatif, pengaruh ekspresif nilai, dan pengaruh informasi. Video yang kedua itu membahas tentang keluarga dan rumah tangga. Dan ada 3 faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen, yaitu strategi pemasaran, perbedaan individu antar konsumen, dan lingkungan sosial, serta membahas adanya peranan keluarga dan pengambilan keputusan konsumen, serta adanya peran keluarga dalam perilaku konsumen sebagai berikut, yaitu siklus hidup keluarga, wanita sebagai konsumen, dan sosialisasi anak sebagai konsumen. Video yang ketiga itu membahas tentang faktor kelompok dan faktor keluarga. Faktor sosial dalam konsep bisnis merupakan keadaan konsumen yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian barang atau jasa. Menurut Kotler 2002, halaman 187, faktor-faktor sosial adalah meliputi kelompok acuan konsumen dan status sosial konsumen. Kelompok menurut Kotler 2005 halaman 206, kelompok acuan merupakan kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang yang memiliki potensi untuk pembentukan sikap atau perilaku individu. Bentuk kelompok dibagi menjadi 2, yaitu primary group dan secondary group. Sedangkan keluarga secara ilmiah diartikan sebagai kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih, individu yang berhubungan darah, pernikahan atau adopsi yang tinggal berdampingan.
Menurut Kotler 2005 halaman 209, keluarga merupakan unit terkecil yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pembeli dan menjadi acuan primer yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Dan video yang keempat itu membahas tentang sikap. Sikap terbagi menjadi perbedaan individu dan strategi pemasaran. Dan ada 3 hal yang berkaitan dengan sikap, yaitu kepercayaan, sikap, dan perilaku. Sikap juga berkaitan dengan atribut atau objek. Sikap menunjukkan apa yang disukai dan tidak disukai. Serta ada 3 unsur dari sikap, yaitu kognitif atau pengetahuan, efektif atau emosi perasaan, dan konektif atau tindakan. Konsumen memiliki kepercayaan terhadap atribut suatu produk. Sikap berfungsi untuk mengatakan nilai-nilai, gaya hidup, dan identitas sosial dari seseorang. Sikap akan menggambarkan minat, hobi, kegiatan, dan opini dari seorang konsumen. Keinginan tahuan adalah salah satu karakter konsumen yang penting. Ia selalu ingin tahu banyak hal yang merupakan kebutuhan konsumen. Perlu tahu produk terlebih dahulu sebelum ia menyukai kemudian membeli produk tersebut. Yang kelima itu menurut pendapat kita tentang video tersebut, dan pendapat saya yaitu mahal tidak bermasalah karena setiap fasilitas lengkap dengan makanan yang enak, bahkan pelayanan yang bagus, dan itu menurut saya worth it. Dan perilaku konsumen yaitu psikologi, proses yang digunakan individu untuk memilih, menganalisis, menginterpretasi informasi masukan konsumen yang sudah menelusuri dari yang mahal ke yang murah atau yang murah ke yang mahal. Bagian C, manfaat apa yang dapat Anda peroleh dari menonton video-video perilaku konsumen di Instagram Bapak? Manfaat yang dapat saya ambil dari video-video yang sudah saya tonton di Instagram Bapak yaitu saya dapat mengetahui lebih jauh tentang perilaku konsumen, bahkan pendapat-pendapat para ahli tentang perilaku konsumen, dan di sana saya juga belajar banyak hal tentang materi perilaku konsumen lebih lanjut lagi. Dan saya juga sudah memberi komentar di setiap video perilaku konsumen yang sudah saya tonton. Soal bagian yang kedua, berkenan dengan teori perilaku konsumen. Soal yang pertama, jelaskan apa hubungan antara motivasi kebutuhan. Jawabannya yaitu semakin kuat dorongan yang diberikan, maka seseorang akan semakin termotivasi untuk melakukan keputusan pembelian. Motivasi yang tinggi dari konsumen akan menarik minat konsumen untuk melakukan keputusan pembelian, dan kurangnya motivasi membuat seseorang kurang tertarik melakukan keputusan pembelian. Nomor 2, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan membeli suatu produk? Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu budaya sosial, pribadi, dan psikologis. Menurut Kotler 2003 halaman 202, adapun yang menjadi faktor-faktor keputusan pembelian yang dipertimbangkan peneliti adalah lokasi, kelengkapan produk, dan harga. Nomor 3, jelaskan apa perbedaan antara konsumen yang rasional dengan konsumen yang tidak rasional. Yaitu, pertimbangan pembelian yang dilakukan konsumen dapat dikatakan irasional jika konsumen tersebut membeli barang tanpa dipikirkan kegunaannya. Suatu pertimbangan pembelian yang dilakukan konsumen dapat dikatakan rasional jika konsumen mempertimbangkan barang tersebut dapat memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Soal yang keempat atau soal yang terakhir, coba saudara jelaskan proses keputusan pembelian sepatu yang Anda pakai. Jawabannya yaitu proses pembelian sepatu yang saya pakai itu menggambarkan alasan saya menyukai, memilih, dan membeli suatu produk dengan merek tertentu, dan proses keputusan pembelian sepatu tersebut terdapat 5 tahapan, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Sekian video dari saya.